Descartes dengan gagasan-gagasannya nanti dikenal, memperkenalkan aliran namanya rasionalisme. Rasionalisme itu gampangnya definisinya adalah pengetahuan yang bisa dipercaya, itu pengetahuan yang sumbernya adalah rasio atau akal. Kok ndak panca indera? Kalau sebelumnya versinya Aristotelian ini realisme, sumbernya pengetahuan itu realitas, empiris, kenyataan. Tapi katanya Descartes enggak. Pengetahuan yang bisa dipercaya itu berarti layak kamu jadikan sandaran, itu sebenarnya pengetahuan rasional, pengetahuan yang dasarnya akal. Kok bukan pengetahuan empiris? Itu kritiknya pada pengetahuan empiris. Ya, barang empiris itu memang nyata, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diukur, bisa didengar. Tapi pengetahuan empiris itu sifatnya kebanyakan dalam tanda petik itu subjektif. Jadi subjektif itu, bayangkan misalnya kamu mimpi. Mimpi itu kan rasanya kayak beneran. Begitu kamu bangun ternyata enggak beneran. Kamu bermimpi jadi orang gantengnya luar biasa. Begitu bangun, misalnya, itu kan bisa tertipu loh. Kamu waktu mimpi mbok pegangi ya ganteng juga ya, tapi begitu bangun enggak. Itu mimpi. Sakit misalnya. Sakit itu ada jarak antara rasa dengan peristiwa datangnya sakit itu. Apalagi kalau ukurannya ukuran durasinya, intensitasnya, itu pasti sangat subjektif. Apalagi kalau ngomong besar kecil, itu juga subjektif. Pengalaman-pengalaman empiris itu ada jarak, sehingga rasa sensasi empiris itu tidak pasti. Jadi orang tidak bisa ngukur kenyataan hanya berdasar empiris. Tapi kalau akalnya terlibat, tidak. Kayak dulu waktu kecil, kamu SD kan dikasih contoh pensil yang dimasukkan ke air. Terus, oh iya, kalau pakai mata saja panca indera kelihatannya patah. Tapi kan kamu yakin itu tidak patah, masih lurus. Dari mana? Akalmu yang hilang. Jadi akal lebih bisa disandari, katanya Descartes. Gunung itu kamu lihat dari jauh, dari sini kamu lihat Merapi, kelihatannya Merapi itu kan halus sekali kan. Tapi akalmu bilang, wong gunung itu geronjal-geronjal, banyak jurangnya, banyak itunya, Pak. Ya menurut saya ya tidak halus itu. Padahal matamu bilang itu halus. Tapi kamu simpulkan tidak halus. Siapa yang bilang gitu? Mata. Sama kayak rembulan. Rembulan itu kan kalau penyair-penyair, wah indah sekali wajahmu kayak rembulan kan gitu. Itu pakai mata. Tapi kalau pakai akal, orang tahu bahwa bulan itu banyak kawahnya, jeglong-jeglong. Jadi kalau kamu dibilang wajahmu kayak rembulan, itu kalau pakai akal harus tersinggung. Oh ini melecehkan sekali. Oke. Nah, dari mana bisa tahu kok bahwa bulan itu jeglong-jeglong? Saya sudah belajar, akalmu yang selama ini bisa merangkai apa yang didapat oleh panca indera. Jadi katanya Descartes, enggak, rasio lebih bisa disandari. Kenapa kok bukan realitas di luar rasio panca indera? Realitas panca indera itu dikonstruksi oleh pikiran. Tergantung pikiran. Jadi pikiranmu sedang apa itu kan berpengaruh terhadap pencerapan panca inderamu. Kalau kamu sedang ngantuk ikut ngaji ini, mungkin ya yang kamu serap beda. Yang kamu lihat apa, yang lain lihat apa.
indah tidak indah itu kan urusannya mata, tapi sebenarnya yang kerja akal. Halus atau tidak halus, tangan ini kan cuma merasakan sensasi, yang menyimpulkan halus atau tidak akal. Jadi katanya Descartes, enggak, rasio lebih kuat. Nanti kita lihat sampai belakang akan kelihatan di mana kuatnya rasio.